Haleluya. Kembali jumpa di Our Journey. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan data-data tentang perceraian yang terjadi di DKI Jakarta. Dan kalau kita melihat data perceraian yang terjadi di DKI Jakarta, secara pribadi saya merasa sangat sedih. Dan saya merasa ada sesuatu yang harus dibenahi dalam hal ini. Kenapa? Karena memang pernikahan Kristen itu harusnya tidak ada perceraian. Tapi kenapa justru di kalangan anak-anak Tuhan banyak terjadi perceraian akhir-akhir ini? Nah, ini adalah tugas kita bersama. Ini adalah tugas kita semua bersama anak-anak Tuhan untuk menekan angka perceraian yang terjadi di kalangan anak-anak Tuhan. Nah, itu karenanya hari ini pertanyaannya sangat sederhana. Kenapa sih mereka kok mau bercerai? Padahal mereka anak Tuhan, mereka percaya Tuhan, mereka mengikut Tuhan. Tapi kenapa kok mereka masih tetap saja bercerai? Nah, ada beberapa sebab yang menyebabkan orang atau anak-anak Tuhan bisa bercerai. Pertama, karena mungkin kekerasan hati mereka. Yang kedua, mungkin ada faktor-faktor lain yang membuat mereka mau bercerai. Mungkin karena faktor keuangan atau mungkin faktor ketidakcocokan. Tapi alasan-alasan ini seharusnya bukanlah menjadi satu alasan bagi setiap kita anak-anak Tuhan untuk melakukan perceraian. Karena firman Tuhan jelas katakan bahwa Allah membenci yang namanya perceraian. Itu karenanya kalau Allah membenci yang namanya perceraian, pertanyaannya kenapa banyak anak-anak Tuhan bercerai? Oh, saya berpikir ternyata mungkin mereka kurang memahami pondasi yang benar tentang arti pernikahan. Atau mungkin mereka memiliki pemahaman, pengertian yang salah tentang pernikahan Kristen. Atau mungkin juga mereka sudah memahami, tapi mereka tidak sanggup lagi menghadapi pasangannya sehingga mereka mau tidak mau melakukan perceraian. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apapun alasannya, Allah tidak mau anak-anak Tuhan itu bercerai. Maka itu karenanya, yuk mari kita lihat apa sih pondasi yang sebenarnya harus kita miliki dalam pernikahan kita. Nah, kalau kita bicara soal dasar-dasar pernikahan, maka dasar-dasar pernikahan Kristen tentu berbeda dengan pernikahan-pernikahan orang pada umumnya. Dan kalau boleh saya bertanya kepada Bapak Ibu, nah Bapak Ibu boleh memberikan satu komen di sini ya. Sebelum saya akan bahas ini, Bapak Ibu boleh memberikan sebuah komen atau memberikan sebuah pertanyaan, dan nanti kita akan coba menjawab dan kita akan coba memberitahukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kembali lagi kepada apa yang saya baru katakan, kalau seseorang belum memahami pondasi atau dasar-dasar pernikahan kekristenan, itu pasti dia akan memiliki pemahaman yang keliru tentang pernikahan. Karena pernikahan Kristen berbeda dengan pernikahan orang pada umumnya. Kalau saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu, kenapa sih Bapak Ibu mau menikah? Kenapa Bapak Ibu mau menikah? Ada yang berkata, saya mau menikah karena saya ikut-ikutan. Ada yang berkata gini, aku mau menikah ya karena sudah dewasa ya harus menikah. Lalu kemudian kenapa saya mau menikah? Ya saya mau menikah ya karena saya supaya jangan dibilang orang suka dengan sesama jenis atau mungkin punya kelainan. Ada juga yang menikah, saya menikah Pak Pendeta karena saya didorong dan dipaksa oleh orang tua. Ada banyak alasan kenapa orang menikah. Dan ada alasan orang menikah dengan cukup ideal berkata ini, saya mau menikah ingin membangun rumah tangga, punya anak, punya istri, punya rumah, punya mobil, punya rumah tangga yang bahagia. Nah, ini kan pandangan orang pada umumnya. Ada juga berkata gini, saya menikah karena saya mencintai dia. Saya menikah karena saya mengasihi dia. Nah, ini semuanya nggak keliru. Ini semuanya adalah bagian daripada impian setiap keluarga-keluarga yang mau bahagia. Tapi kalau saya boleh katakan,
Kalau dasar kita menikah hanya ingin membangun rumah tangga, maka kalau boleh saya katakan sedikit agak rapuh.